Violin sudah boleh mulai masuk? Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah join siang hari ini. Saya akan bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang bernama Violin. Saya menunggu Violin untuk join sama-sama. Halo, ada Meli, ada Bu Yoti, ada Foni, ada Deborah. Halo. Violin, oke, saya undang Violin. Ops, sebentar ya, saya undang Violin. Yes. Silakan Violin join. Saya undang Vio. Oke. Halo teman-teman semuanya. Hai, ada Melina. Halo. Shalom Halo, Violin. halo, shalom Ya. Bu. Shalom Bu. Wow, Kedengeran apa Bu suara saya Bu? kabarnya? Kedengeran jelas Baik, banget. baik. Ya, nih ada beberapa teman-teman udah mulai join nih. Ada Oh, Melina, oke. ada Yunike, kemudian ada Ibu Ori. Halo semuanya, ada Ibu Sentalia. Kita sekarang akan ngobrol-ngobrol dengan teman kita yang bernama Violin. Ada dari Batam juga nih, dari Tangerang, dari Batam. Kemudian ada Bu Senaida dari Malaysia juga join. Kemudian juga ada yang dari Jakarta, ada yang dari beberapa luar kota. Oke, nah Violin, makasih banget nih Ya, untuk waktunya siang hari ini sama-sama untuk Bu Lili. ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya Violin? Puji Tuhan Bu, masih bisa bernapas, masih sehat Bu. Wow, masih bisa bernapas, sehat ya. Dan itu kita Ya, menyadari bahwa hari ini kita pun masih bisa berkegiatan, itu adalah anugerah dari Tuhan ya. betul, betul sekali. Ya, makasih banyak loh Violin. Saya mendengarkan kesaksian dari kehidupan Violin bahwa perjalanan hidup Violin itu bukan hal yang mudah. Tapi saya melihat bahwa Violin bisa melewatinya dengan baik, lalu memaknainya. Kemudian juga akhirnya Violin bisa menjadi berkat walaupun di tengah situasi yang memang tidak ideal. Tapi Violin Hmm, bisa melayani orang-orang dan menjadi berkat ya. Nah, teman-teman, sama-sama Bu Lili. saya mau memperkenalkan Violin. Violin adalah teman saya. Kemudian Violin ini beberapa waktu yang lalu terdeteksi kanker tiroid dan kemudian sampai hari ini masih menjalani pengobatan medis. Dan kita mau mendengar kisah hidupnya. Dan topik pada siang hari ini adalah understanding about grieving. Mungkin sebelumnya saya mau share sedikit tentang grieving. Apa itu grieving dan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Jadi grieving ini adalah sebuah proses di mana kita menjalani proses saat kita mengalami kehilangan sesuatu di dalam hidup kita. Jadi dalam hidup kita mengalami kehilangan sesuatu yang berarti, seperti kehilangan orang kasihi, kemudian kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan finansial, kehilangan status, bahkan mungkin kehilangan impian dan sebagainya. Pada saat kita mengalami kehilangan, as a human, kita mengalami berbagai emosi di dalam hati kita. Dan tentunya ada kesedihan, kekecewaan, mungkin kemarahan, ada hal-hal yang tidak dimengerti. Dan itu bukanlah hal mudah waktu kita mengalami kehilangan. Dan grieving itu adalah sebuah proses di mana kita saat mengalami kehilangan, kita menjalani transisi untuk kita bisa melepas apa yang hilang. Lalu kita bisa memaknai kehidupan baru. Walaupun hidup kita berbeda dengan yang lalu, tapi karena kita bisa memaknai, kita bisa move on. Dan tidak sama dengan yang kemarin lagi.
tapi kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Nah, untuk bisa move on dari proses kehilangan, itu kita perlu melewati proses grieving. Dan yang akan kita sama-sama bicarakan pada siang hari ini adalah proses grieving yang mungkin saya akan sharingkan dari teori Kubler-Ross. Dan kita akan mendengarkan bagaimana violin menjalankan proses-proses tersebut. Oke, mungkin kita akan kenal lebih lanjut lagi dengan violin ya. Violin boleh memperkenalkan diri, silakan violin. Tentunya teman-teman mau mengenal violin lebih dalam lagi. Ya. Makasih Bu Ili kesempatannya boleh berbagi hari ini. Terima kasih. Shalom teman-teman semua yang sudah join. Saya Violin, saya umur 40 tahun. Saya istri dari Liono Wijaya. Saya ibu dari seorang putra dan seorang putri. Saya tinggal di Gading hari ini. Saya pelayanannya di ini Bu Ili, saya tergabung dalam GBI dan Mogot Pak Alex Leo. Kebetulan kami pelayanan ibadah raya di cabang Gading Serpong. Nah mungkin kurang lebih itu sih yang saya bisa perkenalan diri Bu. Oke, Violin melayani di GBI dan Mogot ya. Mungkin boleh sharing Violin melayani sebagai apa dan sudah berapa tahun kenal Tuhan Yesus? Saya background dari latar belakang, saya lahir di Bangka, saya perantauan di Jakarta, jadi sejak kuliah di Jakarta, saya mulai bertobat di tahun 2006, itu kurang lebih 14 tahun yang lalu. Dari sejak bertobat sampai hari ini, kami berdua bersama suami waktu itu masih pacaran, kita guru sekolah minggu, kita dewasa muda juga, kemudian kita terlibat dalam ibadah raya sampai hari ini. Gitu. Oke. Jadi sejak masih pacaran, Violin sudah melayani Tuhan ya? Dan terlibat melayani Tuhan. Oke. Nah, mungkin Violin boleh cerita bagaimana Violin terdiagnosa kanker. Dan dalam waktu itu di momen apa Violin bisa mengetahui kapan Violin terdiagnosa kanker? Mungkin boleh cerita? Ya. Nah, boleh. Jadi waktu itu tahun 2009, tahun kemarin sih, akhir tahun Desember 2019, saya sama suami kan tiap tahun memang merayakan anniversary. Jadi kebetulan tahun kemarin kita pilih ke Pineng karena saya mau medical check up ceritanya gitu. Nah, ketika di Pineng itu saya tahu saya cancer gitu. Tapi waktu itu saya tidak ada niat spesifik untuk cek leher saya. Waktu itu ada benjolan kecil di leher ini gitu. Benjolan ini sudah saya cek rutin. Saya tipe orang yang rutin medical check up Bu Ili. Jadi tiap tahun tuh saya medical, nggak sampai setahunan pun saya masih cek darah segala macam gitu. Jadi ketika di Pineng itu saya setengah percaya setengah enggak ya. Loh kok dia bilang cancer ya? Padahal saya udah cek 2 tahun berturut-turut itu bukan cancer di Indonesia gitu. Nah itu sih Bu awal mulanya saya tahu cancer. Jadi waktu sebenarnya karena merayakan anniversary ke Pineng, sekalian check up. Tapi waktu check up dibilang ada cancer. Lalu nggak percaya karena sebenarnya selama 2 tahun berturut-turut rutin check up gitu ya. Jadi pada saat mendengar diagnosa pertama itu tidak percaya seperti itu. Oke, lalu berikutnya? Betul. Lalu mungkin waktu di Pineng saya masih belum terlalu percaya sih karena saya pikir kan saya sudah rutin, ini saya sudah cek segala macam dan di dokter Indo pun bilangnya bukan. Nah, akhirnya kita tetap liburan bersama anak-anak. Nah, saya pulang ke Indonesia, 3 hari setelah vonis itu saya pulang, baru saya telusuri lebih detail lagi di Indonesia. Nah, ketika di dokter Indo baru bilang, oh iya betul, kamu cek darah dulu deh, kamu cek segala sesuatunya. Nah, indikatornya ternyata saya cancer. Nah, setelah itu, setelah dari dokter Indonesia memutuskan positif dari hasil darah saya cancer, saya pengen second opinion. Nah, saya berangkat ke Singapura waktu itu. Oke. Lalu karena untuk memastikan diagnosa yang pertama di Pineng dan yang kedua di Indonesia, lalu mau memastikan lagi ke Singapura seperti itu ya. Karena gimana tuh perasaan Violin waktu mendengar diagnosa pertama dan kedua itu sama? Lalu apa yang membuat Violin mau cek lagi ke Singapura? Bagaimana perasaan Violin? Iya, saya jujurnya masih setengah percaya sih Bu Ili waktu itu. Jadi waktu dokter Indonesia bilang saya
waktu dia bilang bahwa oh ibu saya percaya waktu ibu dia tes darah saya oke, tapi harapan saya ke Singapura siapa tahu hilang gitu. Jadi karena kan Singapura kan lebih negara modern, karena saya pernah dengar juga dari teman-teman yang kasih saya semangat, teman-teman yang kasih saya dukungan, ada salah satu yang dia mau operasi tumor di leher, ketika dia di Singapura malah nggak ditemukan gitu, malah nggak ditemukan tumor. Nah, pengennya saya seperti itu. Jadi harapan saya waktu berangkat ke Singapura adalah saya tidak menemukan sel kanker di dalam leher saya waktu itu. Oke. Jadi kalau saya menangkap bahwa waktu cek ke Singapura itu adalah cek yang ketiga kali, dan terus Violin berdoa dan berharap supaya pada saat nanti dicek ke Singapura, kansernya hilang, ada mujizat terjadi, seperti kesaksian teman-teman ya, yang sharing bahwa pada saat harapan saya hilang. Oke, ada harapan seperti itu. Betul. Oke. Lalu kemudian jadi, waktu ya jadi gimana? Jadi harapan saya ke Singapura itu adalah saya pengennya hilang gitu. Jadi udah akhirnya tanggal 1 Januari 2020 kemarin saya berangkat ke Singapura bersama suami gitu. Saya berangkat, harapan saya tadinya hilang kan, tapi ternyata di Singapura saya dapatnya lebih buruk dibandingkan yang di Indonesia dan di Penang. Kalau di Indonesia kan bilangnya yang di Indonesia bilangnya cuma yang ada di tiroid saja. Nah, di Penang bilangnya cuma di Penang katanya sudah metastatis kansernya sudah keluar dari indungnya, udah rumahnya, dia keluar ke dua titik di getah bening. Tapi ketika di Singapura saya dapat vonis lebih berat gitu loh. Ternyata saya 10 titik. Jadi di kelenjar getah bening ini kan kita ada 5 kiri, 5 kanan. Ternyata si kansernya sudah keluar dari sini, ada di 5 titik sini, 5 titik sini, dan bahkan kemungkinan besar sudah ada di paru-paru saya waktu itu. Oke. Saya turut prihatin. Ini bukan hal yang mudah ya. Waktu cek ke Singapura, kemudian berharap bahwa hasilnya justru ada mujizat dan ada semoga kansernya tidak terdeteksi. Ternyata dari hasil check up-nya itu justru lebih buruk daripada yang di Penang dan di Indonesia. Bahkan metastasenya, penyebaran kansernya lebih banyak gitu ya. Gimana perasaan Violin saat itu? Campur aduk sih Bu waktu itu. Cuma saya masih punya pengharapan sama Tuhan waktu itu. Tuhan tolonglah Tuhan. Maksudnya itu saya tipenya saya bukan tipe anak. Saya sama Tuhan maksudnya saya ibaratkan saya anak dan bapak gitu ya. Saya nggak pernah meraung-raung, saya nggak pernah minta sesuatu tuh ngotot sama Tuhan, maksudnya tuh sampai yang Tuhan rata-rata dari sepanjang kehidupan perjalanan rohani saya sama Tuhan, kan saya kebetulan bisnis, jadi proyek ataupun keadaan apapun saya lebih banyak ya sudahlah, kalau kalah proyek nggak apa-apa Tuhan, ataupun keadaan apapun ya terserah Tuhan deh, yang penting kehendak Tuhan terjadi. Tapi kali ini saya ngotot gitu, saya mohon pertolongan sama Tuhan waktu itu. Jadi karena dokter Singapura waktu itu, tim dari Singapura bilang satu-satunya yang harus saya jalanin adalah operasi. Tidak ada cure, tidak ada penyembuhan selain operasi katanya. Nah, cuma dia memberikan saya resiko yang banyak sekali waktu itu untuk dioperasi. Jadi resikonya itu saya pikir nggak sebanding sama harus saya ambil dengan tidak operasi. Itu yang membuat saya takut sih Bu waktu itu. Ada perasaan takut juga ya. Kemudian memohon kepada Tuhan supaya kalau bisa jangan operasi gitu. Kalau bisa sembuhkan seperti itu ya. Betul. Oke, kalau saya mungkin mau sharing tentang proses grieving. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah biasanya pada saat seseorang menerima kabar sesuatu, orang tersebut mengalami proses shock, kaget, dan juga di satu sisi belum bisa menerima ya, masa sih ini terjadi pada saya, rasanya nggak mungkin terjadi pada saya, dan juga melakukan check up ke opini yang berbeda, itu dengan tujuan supaya yang lain itu hasil check up-nya salah. Dan juga berharap supaya ini jangan terjadi sama saya, minta berdoa kepada Tuhan supaya benar-benar semuanya diangkat dan terjadi mujizat. Seperti itu ya, itu yang diharapkan. Nah, ini adalah proses pertama.
termasuk bukan hanya mendengar kabar tentang sakit, tapi juga termasuk kita kehilangan beberapa hal di dalam kehidupan kita. Entah kehilangan orang yang dikasihi, pada saat mendengar pertama kali bahwa orang yang dikasihi sudah nggak ada, kita pasti akan syok dan merasa nggak percaya, nggak mungkin. Kayaknya kemarin minggu lalu masih ngobrol dan sebagainya. Kalau dari pengalaman Violin adalah Violin mengalami kehilangan kesehatan. Kehilangan kesehatan. Oke. Nah, kita akan lanjut berikutnya, kita akan dengar dari pengalaman Violin. Akhirnya gimana tuh Violin? Tadi Violin cerita masih memikirkan operasi atau enggak, kalau bisa tidak operasi, lalu kelanjutannya bagaimana? Iya, akhirnya karena sudah pertimbangan sana sini juga berdoa segala sesuatunya, akhirnya saya putuskan untuk operasi. Cuma pengharapan saya juga saya masih punya sisa iman sedikit untuk saya berharap bahwa Tuhan ada loh yang apalagi ada teman gereja gitu yang ngirimin saya artikel warta jemaat gitu bahwa bisa sembuh di meja operasi gitu. Ketika dokter mau bedah dia ternyata tidak ditemukan sel yang jahat gitu. Nah saya waktu itu pegang warta itu, maksudnya saya imani Tuhan kalau saya pun Tuhan gitu, orang yang di dalam warta ini juga anak Tuhan, saya pun anak Tuhan gitu. Kalau dia ditolong, masa saya nggak ditolong Tuhan gitu. Jadi waktu itu saya masih punya iman bahwa ketika di meja operasi, dokter akan tidak menemukan sel kanker tiroid di leher saya. Gitu. Harapan saya waktu itu Billy. Jadi saya tetap mengambil opsi operasi waktu itu. Oke, kalau mengambil opsi operasi dan berharap waktu dibuka kansernya nggak ada, lalu ditutup lagi dan sembuh seperti itu ya. Ada pengharapan seperti itu. Pokoknya berjuang untuk terus berharap, nggak menyerah ya. Tetap berjuang minta kepada Tuhan, minta mujizat, dan tetap beriman untuk minta mujizat. Oke, lalu berikutnya mungkin boleh cerita. Dan ternyata, ternyata pas saya masuk ke ruang meja operasi, ya sudah, saya dibius total. Jadi waktu saya masuk pun saya santai sih, saya nggak terlalu panik atau mana. Saya pikir Tuhan, tolonglah Tuhan kasih mukjizat yang spektakuler lah Tuhan. Jadi kalau spektakuler kan, saya menginjil pun gampang Tuhan, karena saya mengalami sesuatu mukjizat yang spektakuler ketika mau dioperasi, hasilnya nggak ada gitu. Harapan saya seperti itu waktu itu, Bu. Jadi ketika masuk meja operasi saya santai, saya dioperasi 10 jam saya dioperasi waktu itu sama dokter. Wow. Jadi dari jam 4 sore sampai 10 jam 4 sore sampai itu. Di tengah-tengah waktu dioperasi sebenarnya bius total, sudah saya tidak tahu apa-apa intinya waktu itu. Cuma jujurnya waktu dioperasi itu saya dapat satu penglihatan sih, saya dapat satu kekuatan penghiburan aja dari Tuhan. Saya nggak tahu, saya tahunya setelah saya lewatin masa grieving, tapi sampai hari ini saya dapat satu penglihatan penghiburan di meja operasi. Tetapi yang terjadi secara kondisi fisik saya selesai operasi, saya pegang leher saya, loh kok terbelah gitu. Jadi kondisinya dari sini ke sini terbelah gitu. Shock juga sih Bu. Shock. Kok nggak terjadi ya? Maksudnya saya udah doa, saya udah puasa, saya udah minta, saya udah berlutut, udah menyembah, udah semuanya udah saya lakukan. Ternyata apa yang saya harapkan tidak terjadi sama sekali waktu itu. Dan yang paling nggak enak itu, dan yang paling bikin down saya adalah jadi tiroid itu saya juga baru tahu sih. Tiroid itu adalah pengatur fungsi metabolisme otak dan tubuh gitu. Jadi setelah operasi itu ternyata setelah operasi itu saya tidak dapat asupan levothyroxine, saya tidak dapat hormon penyimbang tubuh TSH. Nah, yang paling bikin saya down adalah ketika dokter datang gitu. Dokter bedah saya datang, dia minta maaf sama saya gitu. Dia bilang, Violin, sorry, I just do my best. Dia bilang, saya sudah berusaha yang terbaik. Dia bilang, tapi saya tidak bisa membersihkan semua kansermu. Dia bilang, kansernya terlalu banyak, dia bilang gitu. Jadi saat ini di tubuhmu masih ada kanser. Jadi itu kata-kata yang paling bikin saya down waktu itu. Jadi saat ini tubuhmu masih ada kanser dan saya tidak dapat membersihkannya, dia bilang gitu. Oke. Wow. Sejujurnya ya Violin ya, kalau saya boleh tanya, waktu Violin berdoa berharap bahwa waktu operasi ternyata semoga tidak ada kanker dan itu hilang, dan ternyata waktu Violin bangun dan operasi itu benar-benar terjadi, bahkan dokter say sorry. Apa yang Violin rasakan
di situasi seperti itu sejujurnya? Nah, di situ iman saya mulai tergoncang, Bu Ili. Jadi Oke. sebelum-sebelumnya iman saya tipe militan, saya tipe seorang yang berjuang sampai titik akhir biasanya. Oke. Tapi di hari pertama saya operasi, nah di situ saya mulai goncang, saya mulai goncang. Iman saya goncang, jiwa saya goncang, fisik saya goncang, tiga-tiganya tergoncang saya secara pribadi. Saya lebih tepatnya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi Tuhan? Oke. Saya kan sudah doa Tuhan. Jadi Sudah doa. saya ada perasaan menyalahi diri sendiri, saya merasa berdosa, saya merasa tidak layak, saya merasa saya nggak dikasihi Tuhan, Tuhan nggak sayang sama saya. Jadi berkecamuk waktu itu, pikiran saya berkecamuk waktu itu. Oke, oke, bisa sangat dipahami sekali. Tentunya selain kaget, mulai kehilangan iman mulai goyah ya, bukan kehilangan iman mulai goyah, mulai ada perasaan kok pertanyaan kenapa ini terjadi, berkecamuk dan ada emosi yang campur aduk di perasaan seperti itu ya. Apalagi yang Violin rasakan di situasi seperti itu? Hari berganti hari, jadi karena saya nggak tahu apa saya memang kurang hormon waktu itu atau gimana, tapi saat itu memang saya goncang sekali. Saya mulai tidak percaya Tuhan. Ya apa yang kita doa juga Tuhan nggak, kayaknya hidup ini maksudnya itu life go on aja, biasa aja gitu. Maksudnya tanpa Tuhan, nggak ada Tuhan pun life still go on gitu. Jadi di situ saya mulai meragukan kuasanya waktu itu. Oke. Jadi ada situasi mulai meragukan Tuhan tuh di mana gitu ya. Kok udah berdoa tetap seperti ini gitu. Percuma dong, udah ini pelayanan dan sungguh-sungguh, tapi ini tetap terjadi dalam hidup saya. Ada perasaan seperti itu ya. Oke, mungkin kalau saya boleh jelaskan adalah di tahap grieving. Setelah tahap yang pertama, yaitu shock atau denial saat mendengar kabar. Tahap berikutnya itu akan mulai mengalami penurunan waktu melihat kenyataan bahwa saat berdoa, Tuhan belum menjawab doa atau tidak menjawab doa. Yaitu tahap yang kedua adalah tahap anger. Mulai ada kemarahan, kekecewaan, dan kemarahan itu bisa kepada diri sendiri. Kok saya udah hidup sungguh-sungguh, saya udah jaga kesehatan, tetap masih bisa sakit, dan mulai marah juga kepada Tuhan. Kenapa saya udah melayani, sudah memberikan banyak hal, udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Begitu ya, Violin ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, dan ini adalah situasi yang sangat sulit banget gitu, ada berbagai kemarahan. Nah, ini juga sama waktu saya alami, kalau Violin kehilangan kesehatan, waktu itu saya alami, saya pernah kehilangan kedua orang tua saya dalam waktu yang berdekatan. Jadi, saya pun merasakan kemarahan. Saya bilang, ya Papa, Mama sudah melayani, saya sudah melayani, kenapa berdoa Tuhan tidak sembuhkan Papa dan Mama. Jadi di hati saya ada kemarahan juga. Kemarahan kepada diri sendiri, kemarahan kepada dokter, kemarahan kepada yang mendiagnosa, kemarahan kepada Papa dan Mama kenapa meninggalkan saya. Dan ternyata hal tersebut adalah hal yang wajar di tahapan grieving. Dan ada kemarahan-kemarahan dan campuran emosional yang mungkin emosi-emosi negatif itu menumpuk. Begitu ya Violin ya. Kita mengalami hal yang sama di tahap anger ya. Betul Bu. Tahapan yang nggak enak sih Bu waktu itu. Yang paling nggak enak ya. Ya situasi semuanya serba salah. Satu fisiknya juga belum pulih. Terus ditimpa. Jadi kalau saya kena short attack term kan, karena kan dari Desember baru tahu cancer, habis itu Januari saya operasi, jadi short term sekali saya betul bertubi-tubi kabarnya ya. Oke. Lalu apa yang Violin lakukan di tengah situasi seperti itu, di tahapan kedua, di tahap anger ini? Apa yang Violin lakukan? Mungkin boleh cerita. Nah, ya waktu itu sih saya sebelumnya Desember itu saya ketemu gembala saya Pak Alex. Nah Pak Alex itu waktu itu saya belum mengalami tahapan-tahapan yang tadi grafik yang Bu Ili itu. Jadi Pak Alex itu waktu itu menganjurkan saya, Violin, kalau kamu ada emosi negatif, dikeluarkan, ceritakan sama Tuhan, karena Tuhan itu Bapak yang baik. Kamu kan punya anak, dia bilang.
kamu kan punya anak. Kalau anak saya Lionel dan Liora. Kalau Lionel marah sama kamu, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, saya dengerin Pak, saya bantu. Nah, demikian juga sama Tuhan nih Bang. Kamu kalau kecewa sama Tuhan, kamu marah sama Tuhan, Tuhan pasti denger gitu. Saya Oke. pikir enggak lah saya sampai segitu amat sih. Maksudnya mana berani sih saya marah sama Tuhan sih, kayaknya enggak kayaknya kurang ajar banget gitu ya Bu ya. Oke, oke, kesannya oke. kan kesannya kan kurang ajar banget gitu ya. Iya, iya. Tapi saya mulai belajar. Saya bilang saya mulai dari anger itu saya mulai ke depresi sih Bu Ili. Saya Oke. mulai karena kemarahannya, kekecewaan yang menumpuk, saya mulai depresi. Tapi saya mulai susah tidur, saya mulai Oke. gelisah, saya mulai takut akan masa depan, saya Oke. takut akan segala sesuatunya. Ya, Nah, ya, ya. eh, saya mulai hari per hari itu saya mulai belajar lebih mengungkapin kekecewaan saya sama Tuhan sih. Saya bilang Tuhan, eh, lebih mengklaim, jadi kayak anak gak tahu diri sih Bu waktu itu. Jadi saya Oke. mengklaim diri saya, Tuhan, saya ini tolong deh Tuhan, Tuhan audit saya secara pribadi dari atas sampai bawah. Kalau saya ada yang salah atau apa, saya minta ampun Tuhan, saya minta ampun. Segala sesuatu saya keluarkan sama Tuhan. Emosi negatif saya keluarkan sama Tuhan sih waktu itu. Oke, oke. Saya menangkap bahwa tadi Violin sempat ketemu dengan gembala lalu menyarankan untuk mengekspresikan perasaan kepada Tuhan. Dan awalnya takut gitu ya, masa menyampaikan perasaan kepada Tuhan. Tapi akhirnya menyadari bahwa sebagai seorang anak itu sangat sah banget. Itu menunjukkan kedekatan kita kepada Tuhan untuk mengeluarkan perasaan kita sejujurnya. Seperti Ayub juga Betul. menceritakan perasaan sejujurnya kepada Tuhan, begitu ya. Dan juga kalau kita lihat di Mazmur Daud, isi kitab Mazmur Daud itu sebenarnya 70% adalah keluh kesah Daud, dan Daud benar-benar mengungkapkan perasaan yang terdalam. Justru pada saat kita bisa mengungkapkan perasaan yang terdalam ini adalah satu momen di mana tuh kita tuh datang kepada Tuhan sebagai Bapa menceritakan benar-benar apa isi perasaan kita. Begitu ya Violin ya, itu yang dilakukan. Betul. Betul, Oke, saya berusaha pertama sih kayaknya canggung gitu, kayaknya nggak oke, sopan gitu, kayaknya terintimidasi dengan budaya, karena kan dari oke, dulu Kongfucu, Buddha itu kan Tuhan maha tinggi, Tuhan harus kita hormat segala macam. oke. Tapi saya mulai belajar sama suami tiap pagi untuk uh, dikeluarin sih Bu, dikeluarin segala isi hati ini, dikeluarin sama Tuhan Isi setiap pagi. hatinya apa aja tuh yang dikeluarin kalau boleh sharing? Isi hati seperti apa yang sejujurnya yang dikeluarkan kepada Tuhan di tahapan proses grieving ini? Di tahap Lebih anger kecewa ini? sih, jadi Oke. lebih lagi lebih merasa kecewa. Jadi merasanya Tuhan kayaknya percuma ya kami pelayanan, kami mati-matian buat Tuhan. Maksudnya kadang-kadang berkorban waktu buat Tuhan, bahkan Oke. berkorban materi juga buat Tuhan, berkorban segala sesuatu lah buat Tuhan. Kok rasanya percuma ya ketika kita butuh pertolongan, Tuhan nggak tolong kok gitu. Jadi eh, perasaan kecewa itu yang saya keluarkan terus Oke. setiap hari. Oke, sejujurnya perasaan kecewa itu diungkapkan kepada Tuhan ya. Saya boleh lihat di Mazmur Hmm. 13. Mazmur 13 ini ada doa yang berjudul doa kepercayaan. Dan justru di tengah doa kepercayaan yang dinaikkan oleh Mazmur Daud, ada ayat yang menarik, ayat 1 dan ayat 2. Di sini dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Daud bilang begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dan saya melihat bahwa di doa Daud, doa kepercayaan pun Daud mengungkapkan, mengekspresikan perasaan-perasaannya, emosi-emosinya kepada Tuhan. Dan ternyata mungkin saya boleh sharing, pada saat kita mengalami pengalaman kehilangan, entah kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, pasti as a human kita tuh merasa sedih karena ada sesuatu yang hilang yang berarti dalam hidup kita. Sebagai seorang manusia pasti kita mengalami perasaan kecewa, sedih. Itu adalah hal yang wajar karena kita sebagai manusia kita mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kita mau belajar dari Daud bahwa pada saat mengalami masa sulit, pada saat kita mengalami kesusahan hati, kita mengekspresikan dengan jujur perasaan kita. Berbicara dengan jujur, mengungkapkan, saya marah, kecewa, dan sebagainya. Jujurlah kepada diri sendiri, dan jujurlah kepada Tuhan. Betul ya Violin ya? Dan saya mau tanya,
betul. Apakah itu membantu waktu violin mulai mengekspresikan perasaan sesungguhnya kepada Tuhan? Lalu apa yang terjadi? Waktu terus Eh, mengekspresikan perasaan kepada Tuhan. butuh waktu sih Bu. Jadi butuh waktu Oke, itu berproses sih. Jadi bukan bukan sehari dua hari. Proses itu bukan bicara sehari dua hari sih. ya Jadi saya betul. mulai jadi ceritanya pulang dari Singapura, saya pikir saya sudah selesai nih. Saya ketemu anak-anak saya akan happy kembali gitu karena Oke, saya sudah lama meninggalkan anak-anak saya. Tapi ternyata saya pulang dari Singapura, 3 hari saya di rumah saya depresi gitu. Asam lambung oke, saya naik, saya malah dirawat kembali di rumah sakit di Indonesia waktu itu. oke, oke. Eh, jadi ketika masa depresi, ketika masa-masa saya mengeluarkan emosi saya sama Tuhan, Sampai depresi saya ya berobat akhirnya ya. Dari depresi mengeluarkan akhirnya. emosi dan Jadi semakin turun jadi depresi begitu ya. betul betul semakin Oke, saya oke, keluarkan mungkin semakin boleh saya terus. depresi Bu. Nah jadi Oke. saya Lalu saya saya depresinya di otak ini kayak perang ayat gitu. Jadi oh perang ketika saya ayat, oke. nonton YouTube khotbah perang ayat, jadi di otak ini seperti medan pertempuran. Jadi Oke. satu sisi otak berbicara, maksudnya nggak apa-apa violin, keluarkan emosimu segala macam, maksudnya tuh segala sesuatu. Tapi otak otak satu lagi nanti ngomong gitu. Saya misalnya nonton YouTube gitu ya, nonton YouTube pendeta gitu ya, ada pendeta yang kena cancer, tapi dia punya dia bilang maksudnya gini, dia punya kekuatan untuk fight the cancer, dia punya kekuatan dan dia percaya bahwa Tuhan akan pulihkan dia dan ternyata dia sembuh gitu loh. Setelah Oke. beberapa lama gitu dia sembuh. Saya makin terintimidasi gitu dengan dengar Oke. itu, dengan dengar ayat ini, dengan dengar firman Tuhan seperti ini. Apalagi waktu itu firman Mazmur 91 waktu itu lagi trennya Oke. waktu itu 91. Saya merasa saya tidak dalam lindungan Tuhan, saya terkena penyakit sampar waktu itu. Wah, Oke. Oke. saya di masa depresi itu saya kayak perang ayat sih. Jadi satu sisi saya merasa tidak layak, saya merasa iman saya di atas jerami. Jadi Oke. kok saya marah ya, kok saya takut ya, harusnya saya nggak perlu takut, tapi nyatanya saya nggak sanggup, nyatanya saya takut meninggalkan Oke. anak-anak saya takut meninggalkan keluarga saya yang anak-anak saya masih kecil, segala sesuatunya. Jadi akhirnya saya berobat ke psikiater bilang saya berdepresi gitu, ibu kena Oke. depresi, dia bilang maksudnya ibu kena short term attack, dia bilang maksudnya fear of death-nya tinggi sekali, dia Oke. bilang seperti itu. Oke. Oke. Uh, Oke. Jadi sempat mengalami depresi, kemudian di kepala berkecamuk, kemudian saat itu juga waktu menemukan firman Tuhan bahwa Tuhan melindungi, tapi kok situasi saya seperti ini, seperti tidak tertolong. Lalu mendengarkan firman bahwa Tuhan menyembuhkan, tapi kenapa situasi saya tidak tersembuhkan dan Tidak, tambah down, betul, dan itu seperti konflik batin. Kemudian juga ada perasaan terintimidasi, feel guilty, apa saya salah, apa Tuhan mencampakkan saya, apa Tuhan meninggalkan betul, saya, dan itu betul, berkecamuk sekali ya betul, violin ya. Oke, dan itu betul, kondisinya betul, semakin menurun seperti di tahapan grieving. Sebenarnya memang ada situasi di mana seseorang akan terus semakin menurun sampai memasuki tahap depresi, di mana sepertinya kemana nih Tuhan dan kenapa saya belum sembuh? Padahal di satu sisi violin tetap berdoa tentunya untuk minta kesembuhan, betul? Lalu mulai juga ada perasaan takut mati, takut nanti kehilangan keluarga, takut masa depan dan sebagainya. Dan itu sangat berkecamuk dan akhirnya sampai ke tahapan depresi. Oke, apa yang terjadi lagi pada saat di tahapan depresi? Dan menurut teori dari Kubler-Ross, justru pada saat keadaan menurun dan mengizinkan kita untuk mengekspresikan perasaan, mengizinkan kita untuk apa adanya di hadapan Tuhan, pada saat mencapai tahap depresi sebenarnya itu adalah sebentar lagi akan menuju turning point. Nah, saya mau mendengar cerita dari violin, bagaimana di tahapan depresi dan bagaimana mulai untuk menuju titik balik. Mungkin violin boleh sharing? uh, ya boleh Bu. Jadi saya mulai belajar, saya bilang kok Tuhan kenapa ini harus terjadi ya Tuhan. Jadi banyak saya mengeluarkan emosi sampai titik saya depresi, sampai titik saya memang memang lemes lah Bu. Saya sampai Oke. kehabisan kata-kata buat doa, saya juga Oke, nggak bisa ngomong apa-apa ke, lagi ya, nggak bisa ngomong apa lagi. Jadi kehabisan jadi energi. apa? Oke, Jadi kayaknya, aduh, saya masih ngomong apa lagi karena intimidasinya juga sudah cukup banyak berkecamuk di dalam pikiran saya oke, segala sesuatu. Jadi
di situ saya mulai ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan deh. Maksudnya itu lebih tepatnya malas aja sih Bu, malas maksudnya Oh, males gitu ya. malas berharap. Jadi jadi nggak usah neko-neko lah, maksudnya hidup ini nggak usah neko-neko lah gitu. Jadi nggak usah punya iman yang sebiji sesawi memindahkan gunung atau seperti Oke. perwira Kapernaum kayak gitu itu. Jadi Oke. saya berpikir waktu itu ya sudahlah gitu loh. Maksudnya tuh life go on aja, kalau memang sudah waktunya ya udah, tapi nggak usah punya iman yang berharap banget lah gitu. Jadi lebih ke kehabisan tenaga sih Bu waktu itu. Wow, ini menarik banget. Kehabisan tenaga, kemudian kelihatannya, ya udah deh nggak usah neko-neko deh, terserahlah maunya Tuhan lah gitu ya. Saya menarik tuh sampai ada perkataan terserah deh maunya Tuhan gitu. Nah, lalu gimana tuh? Setelah sepertinya angkat tangan ya, seperti angkat tangan ya udah deh, saya mau lakukan apa lagi? Ya sudahlah, hidup mau sampai kapan lagi? Nggak usah neko-neko lah, terserah Tuhan. Jadi dalam tahap posisi nggak bisa lakukan apa-apa, lalu benar-benar berserah dan terserah Tuhan. Seperti itu ya, Violin ya. Wow, Betul, itu menarik betul. sekali ya. Terserah Tuhan ya yang saya mau garis bawahi. Lalu apa yang terjadi pada saat di situasi seperti itu? Udah deh, terserah Tuhan. Lalu bagaimana? Nah, jadi tapi gini maksudnya beda tipis kan Bu. Kalau berserah sama terserah ini kan beda tipis Bu. Kalau saya waktu Oke. itu terserah itu maksudnya eh, saya nggak ikut-ikut inilah, maksudnya ya udahlah, maksudnya agama is identitas aja lah gitu. Maksudnya Oke. identitas aja lah, kalau lebih ke kekecewaan sih. Jadi waktu itu Oke. baca Alkitab, saya masih baca, tapi saya mulai meragukan puasanya ini jangan-jangan murid-murid Oke. Tuhan Yesus yang mulai mulai Oh, otaknya mulai mulai yang seperti aneh-aneh lah intinya kayak gitu. oke, oke, di tengah depresi itu ya. Oke, oke, Jadi oke. doa doa pun banyak kan suami saya yang doain saya, banyak kan doa, sampai suatu saat saya dapat jadi di masa-masa saya diem sama Tuhan, saya lagi males berharap sama Tuhan, Oke. Tuhan jamah saya, Tuhan jamah Oke. saya. Oke, lalu mungkin boleh diceritain ya. Nah, jadi kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan saya mengambil jarak sama Tuhan. Mengambil Saya jarak, sempat mengambil mengambil jarak. Oke. ngambek lah, ngambek kayak anak itu ngambek lah. Jadi saya Oke. ngambek sama Tuhan. Jadi banyak pertanyaan yang di atas kejadian kenapa ini, why me, why ini segala macam. Oke. Nah, sampai satu hari Tuhan sendiri yang datang dan jamah saya secara pribadi. Saya kebetulan dapat tugas di ibadah wanita gereja saya. Jadi saya lagi ngobrol nih sama anggota kru, saya lagi ngobrol naik ke tangga itu, dan saya tahu di tangga itu saya pernah berapa bulan sebelumnya itu saya kejatuhan aqua galon gitu. Aqua galon itu office boy dari atas itu nggak sengaja, mungkin keteledoran dia nggak sengaja ngangkat, tiba-tiba jatuh, dan dan saya satu-satunya yang ada di situ gitu. Oke, Pas di anak tangga itu, kejatuhan aqua galon ya. Oke, lalu? Hmm. di satu anak tangga itu saya cuma beda satu step. Nah, jadi waktu itu saya lagi jalan sama anak kul saya, tiba-tiba terimain gitu. Terimain peristiwa itu, terus ada suara kecil sih yang ngomong, maksudnya Violin, kalau Tuhan mau ambil nyawamu udah dari dulu gitu loh. Ada semacam suara kecil yang mengulik hati saya waktu itu. Oke. Saya cuma diem aja loh, kok ada suara ini ya gitu ya, kok ada suara Oke. ini, dan dari situlah saya mulai loh, iya juga ya, saya mulai berproses, dari sejak itu saya mulai berproses kembali Oke. sama Tuhan. Wow. Wow, saya sampai ini loh, amazing loh. Ternyata di saat-saat seperti itu mengalami Tuhan secara pribadi dan mendengar Tuhan berbicara secara khusus ya. Iya, mungkin suara hati waktu itu cuma Violin, kalau kamu mau ambil nyawamu udah dari dulu, tapi pertanyaan itu nancep sampai ke dasar hati saya gitu. Wow, kalau aku mau mengambil nyawamu sebenarnya sudah dari dulu dan itu adalah sebuah rema yang kuat di situasi seperti itu. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Nah, di situ saya mulai berproses kembali sama Tuhan. Saya Oke. mulai selaput kemarahan yang ada dalam Ya. pikiran saya, yang saya mengalami kekecewaan kenapa saya harus kena cancer karena segala sesuatunya. Di situ saya mulai sadar, oh iya ya, kalau saya mau mati, maksudnya mau meninggal, nggak harus kena cancer gitu loh. Waktu kena Oke. aqua itu, kalau aqua itu timpa di bagian kepala belakang saya, selesai saya hari itu, nggak ada Violin sampai hari ini gitu. Oke, oke. Nah, Wow, dari situ lalu saya mulai berproses.
Terus saya mulai berproses, saya mulai membuka diri, saya mulai berdialog sama Tuhan. Saya mulai bilang, Tuhan, oke lah Tuhan, kalau saya harus ngalamin cancer, saya mulai bergen sama Tuhan. Saya mulai ngobrol lah sama Tuhan. Kalau kemarin kan saya jaga jarak sama Tuhan. Kalau sekarang saya mulai ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau kemarin tuh saya satu arah, saya cuma marah aja, saya cuma mengeluarkan aja, tapi saya nggak tahu respon Tuhan seperti apa gitu. Tapi ketika saya mengalami titik penjamahan itu, saya dijamah sama Tuhan, saya mulai nyiapin waktu untuk saya mulai berdialog sama Tuhan waktu itu. Saya mulai, oh ya Tuhan, kalau saya harus kena cancer, kenapa sih Tuhan? Apa rencanamu sih Tuhan? Di situ saya mulai berproses Ibu Ili. Oke. Nah, ini menarik sekali. Dan kalau kita lihat dari teori Kubler-Ross ini, dari shock, denial, kemudian kemarahan, anger juga violin alami, lalu mengalami depresi sampai titik terendah, sampai sudah terserah, bukan berserah, terserah Tuhan deh, seperti itu ya. Dan pada saat berproses di titik depresi, dan ini adalah turning point, sampai satu kejadian di mana tanpa disadari mulai merasakan bahwa Tuhan berbicara. Di tengah-tengah seperti ini rasanya Tuhan jauh, mau berdoa sulit, kemudian mau mempercayai firman sulit di situasi seperti ini. Kemudian situasinya mulai lebih baik, dalam arti di situasi mulai dialog dan bergen sama Tuhan. Dan disitulah violin merasakan bahwa Tuhan berbicara dan mulai bisa berbicara dengan Tuhan dua arah. Betul ya? Oh, ini menarik banget. Betul. Oke. Dan justru di tengah-tengah situasi seperti inilah benar-benar merasakan dan mengalami Tuhan, dan Tuhan banyak merasakan penyertaan Tuhan di situasi seperti ini, begitu ya Violin ya. Oke, nah di proses dialog ini bagaimana nih Violin dengan Tuhan? Apa saja dialog yang Violin lakukan dengan Tuhan? Nah, di situ saya mulai masuk kembali saat teduh, saya mulai berdoa secara pribadi sama Tuhan. Saya mulai merenungkan kembali. Ya kalau kemarin kan saya meragukan puasanya, misalnya saya meragukan firman gitu. Tapi di proses yang tahapan ini saya mulai merenungkan firman, saya mulai merenungkan kebaikan Tuhan yang pernah saya alami gitu. Maksudnya, oh iya Tuhan, kalau mau ambil nyawa saya mungkin udah dari kemarin-kemarin. Terus kebaikan Tuhan juga terlalu banyak yang saya alami, yang saya nggak bisa pungkiri bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Dalam setiap kehidupan saya yang lalu, saya menyadari. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Di situ saya mulai kembali, saya mulai membuka diri sih Bu. Saya kembali. Oh iya ya, Tuhan tuh ada loh. Tuhan tuh ada loh Violin. Oke, di posisi seperti ini justru bisa merenungkan kebaikan Tuhan, kemudian benar-benar mengalami Tuhan seperti itu ya. Wow, luar biasa. Oke, lalu berikutnya, step berikutnya. Nah di situ ketika saya mulai merenungkan kebaikan Tuhan dari sepanjang dari perjalanan saya dari kecil sampai saya dewasa, pertolongan Tuhan yang banyak itu merimain saya untuk saya kembali kepada Tuhan. Dan di situ saya mulai menerima diri saya pribadi, menerima cancer ini. Saya mulai melihat bisa menerima cancernya ya. Ngomong-ngomong, ya, betul. Sebenarnya sudah sembuh belum di tengah situasi seperti itu? Saat ini belum Bu, belum. Sampai kemarin pun belum. Sampai hari ini pun belum. Tapi yang berbeda adalah mulai bisa menerima cancernya ya. Walaupun belum sembuh. Iya, betul. Jadi cancer. Yang paling saya takutkan adalah kan di sini. Ini gambar kedua paru-paru saya. Nah, jadi di paru-paru ini ada kecil ini nih. Nah, kecil-kecil ini adalah sel kansernya. Jadi sel kansernya itu bukan satu besar yang gede itu, bukan, tapi dia kecil tapi banyak gitu. Nah, itu dulu yang saya khawatirkan. Tapi sekarang di tahapan yang ketika saya sudah mulai menerima Tuhan kembali, saya bilang sama Tuhan, saya mulai melihat hal-hal positif sih. Jadi saya mulai lihat, oh saya nggak kena cancer yang langsung meninggal, misalnya masih bisa di maintenance, masih bisa di treatment, masih ada peluang lah untuk sembuh tuh, walaupun harapan nggak usah kena cancer gitu. Maksudnya harapan saya kan adalah terima cancer aja, jangan kena cancer, tapi cancer jenis saya ini masih ada peluang untuk sembuh gitu loh. Terus saya mulai melihat, oh
gara-gara cancer ini suami saya juga lebih berubah, keluarga saya juga berubah terhadap saya secara pribadi. Banyak hal-hal positif yang membuat cancer ini malah saya jadi, oh iya ya, banyak hal positif juga loh. Ternyata nggak semuanya negatif, hanya karena cancer ini nggak cuma semuanya halnya negatif gitu. Di situ saya mulai menerima, Bu. Saya mau mulai menerima keadaan saya. Mulai menerima. Oke, ini menarik sekali. Menarik sekali. Jadi mulai bisa menerima, Bu, it's okay kalau ini memang kehendak Tuhan seperti itu ya. Dan selama Tuhan masih untuk kehidupan, violin mau terus untuk mengiring Tuhan seperti itu ya. Dan juga di tengah-tengah situasi seperti ini justru bisa memaknai, walaupun belum sembuh, walaupun situasi belum seperti yang diharapkan idealnya, tapi mendapatkan makna-makna bahwa di tengah situasi seperti ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan dan menangkap kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidup violin. Kemudian juga violin bisa merenungkan bahwa ternyata selama hidup ini itu udah ada banyak penyertaan Tuhan dan itu membuktikan bahwa situasi apapun saat ini itu Tuhan tetap menyertai dan tetap baik, itu ya. Lalu sampai akhirnya tahap penerimaan, betul? Dan terus naik, betul. Dan tahap penerimaan, bisa menerima walaupun menerima sakit dan juga bisa memaknai. Lalu apa yang terjadi? Sesudah tahap penerimaan, di sini dituliskan mulai return to meaningful life. Karena sudah bisa memaknai dan menerima, akhirnya mulai move on kepada hidup yang lebih meaningful lagi. Walaupun situasi mungkin belum berubah, walaupun belum sembuh, karena bisa menerima dan memaknai. Lalu apa yang violin lakukan sekarang setelah melewati tahap proses ini? Mungkin boleh sharing? Ya, butuh waktu sih, terutama saya mulai belajar tentang kasih karunia sih. Mungkin dulu pemahaman saya sebelum saya sakit sama setelah sakit saya berbeda sekali tentang pemahaman kasih karunia sih. Wow. Jadi ketika saya memahami kasih karunia Tuhan ya. Oke, boleh diceritain violin. Betul. Jadi kasih karunia Tuhan tuh ternyata mahal sekali. Saya baru dan besar sekali buat hidup saya secara pribadi. Jadi bersyukur hari ini saya bersyukur kalau saya walaupun kena cancer saat ini pun jujur Tuhan, maksudnya walaupun awalnya saya marah, walaupun awalnya saya kecewa, tapi saya sadar bahwa setelah saya lewatin tahapan demi tahapan segala sesuatunya, ternyata rancangan Tuhan tuh tetap yang terbaik loh. Rancangan Tuhan tuh nggak pernah salah loh. Kalau violin dipilih untuk penyakit cancer, saya percaya Tuhan nggak iseng atau Tuhan cuma nggak sekedar main-main dalam hidup saya secara pribadi gitu. Nah di situ saya mulai memaknai hidup saya secara pribadi gitu. Oke. Memaknai walaupun menjadi violin yang berbeda dengan pemaknaan yang baru ya. Dan yang menarik justru waktu di tahap anger, depresi itu ibaratnya seperti berada di dalam lembah kekelaman. Tapi justru di situ menemukan Tuhan secara pribadi. Lalu justru disitulah bisa benar-benar memaknai kasih karunia Tuhan. Dan disitulah yang dikatakan seringkali di dalam lembah kekelaman. Kita bisa mengalami Tuhan dan benar-benar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan justru lebih benar-benar memahami kasih dan anugerah Tuhan. Betul ya? Betul. Oke. Nah, pada saat memahami kasih dan anugerah Tuhan dan melihat hidup ini benar-benar bermakna dan mau lebih melanjutkan hidup, move on dengan melakukan sesuatu yang lebih bermakna lagi ya. Oke. Violin mungkin boleh cerita ini, ada satu yang menarik di tengah-tengah situasi seperti ini, justru violin bisa menciptakan sebuah lagu. Padahal violin bukan pemusik dan sebagainya ya. Oke, mungkin boleh cerita gimana lagu itu muncul. Waktu violin cerita, saya coba cari di YouTube ya, supaya teman-teman di sini bisa mendengarkan. Saya mendengarkan lagu yang diciptakan oleh violin saya sampai terenyuh dan benar-benar mengingatkan saya juga atas kasih karunia Tuhan. Oke, violin boleh cerita bagaimana munculnya lagu itu? Ya, lagu itu sebenarnya lagu pengungkapan ketakutan saya sih lebih tepatnya. Jadi saya waktu itu kan divonis cancer ketika hasil darahnya keluar. Nah di situ saya nggak bisa tidur 3-4 hari itu, lupa saya 3 harian kalau nggak salah, saya nggak bisa tidur. Nah di hari saya nggak bisa tidur itu, di hari terakhirnya itu saya pokoknya tiap hari itu saya cuma muji menyembah dengan gitar saya. Saya juga bukan pemain gitar profesional, saya cuma guru sekolah minggu gitu.
Di tengah-tengah saya, di tengah-tengah ketidakberdayaan saya, di tengah-tengah ketidakmampuan saya juga saya merenungkan, saya pribadi merenungkan Yesus di tengah perahu gitu, di tengah badai. Kan nggak ada yang tahu, tiba-tiba badai itu datang tuh nggak ada yang tahu. Saya pun nggak tahu tiba-tiba cancer datang dalam hidup saya nggak tahu. Kecuali saya ada turunan cancer, kecuali saya tidak menjaga pola hidup saya segala macam. Tiba cancernya datang gitu, dan saya nggak bisa meredakan badai itu waktu itu. Dan jadi di situ mengalir perenungan Markus 4 itu, mengalir bahwa Tuhan, saya nggak sanggup loh Tuhan untuk meredain badai ini, tapi saya mau berjalan bersama Tuhan, saya mau menari di dalam hujan. Jadi ketika badai itu dalam hujan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau menari dalam hujan saat ini, saya mau mencoba menikmati badai yang sedang ada. Dan saat itu tidur dalam badai, satu-satunya saat itu yang saya sangat inginkan adalah saya pengen tidur, karena saya udah berhari-hari nggak tidur gitu. Saya pengen tidur di tengah-tengah badai ini, dan otak saya bilang kan saya nggak bisa tidur. You cancer, otaknya selalu menakut-nakuti saya, tapi jiwa saya pengen tidur gitu. Nah di situ mulai mengalir, dan Roh Kudus yang kuatkan saya, Roh Kudus yang meneguhkan saya, jadi mengalir bait demi bait, mengalir aja sih Bu. Saya juga bingung kalau sampai hari ini saya ditanya itu. Saya juga bingung sebenarnya. Wow, luar biasa ya. Dan lahirlah satu nyanyian yang pasti menguatkan kita semua dengan judul Menari Dalam Hujan. Badai apapun boleh terjadi, hujan boleh datang, tapi kalau kita percaya Tuhan bersama dengan kita bisa menari di dalam hujan. Saya berikan sedikit cuplikan lagu, teman-teman bisa lihat di YouTube dengan judul Menari Dalam Hujan. Yuk kita dengerin sedikit cuplikan. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur. Semoga teman-teman bisa dengar lagunya ya. Karena ku tahu Yesus menjagaku. Di sini dikatakan ku mau menari dalam hujan, tidur dalam badai, karena Yesus menjaga. Dan jangan pernah jangan pernah takut melewati jalan gelap, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak berjanji bahwa dalam hidup ini tidak ada lembah kekelaman, tapi Tuhan berjanji Dia memegang tangan kita dan selalu bersama dengan kita. Yes. Kita dengar refrennya ya, luar biasa banget. Biar kita sama-sama dikuatkan di tengah-tengah situasi seperti ini. Amin. Amin. Oke, Violin mungkin boleh ceritakan dan yang luar biasa. Di tengah situasi seperti ini, walaupun masih dalam pengobatan, Violin bisa mendirikan Yayasan Pelita Hati untuk menolong orang-orang lain yang terkena sakit kanker. Dan Violin bisa melayani mereka. Mungkin boleh cerita yayasan tersebut. Oke. Ya, puji Tuhan, maksudnya kasih karunia Tuhan sih. Kasih karunia Tuhan juga saya dibukakan satu mata hati yang baru lah sama Tuhan gitu. Amin. Jadi sebelum sakit sebenarnya sudah pengen bikin yayasan. Jadi saya sudah setting, saya sudah setting tempatnya, saya sudah setting semuanya. Itu 2-3 bulan sebelum saya sakit, dan saya mau buka bimbel waktu itu. Saya sudah cari gurunya, sudah dapat semua, sudah setting well, semua sudah tinggal running. Rencananya tanggal 3 Januari itu mau running gitu. Ternyata Desember akhir saya blek. Saya kena cancer dan saya terombang-ambing. Setelah saya pulih, bukan Tuhan, yayasan ini jadi jalan apa enggak ya gitu. Maksudnya tuh sebelumnya ya Bu, sebelumnya. Namanya juga sudah sama, namanya Lilin Pelita Kasih, namanya sama Lilin Pelita Kasih juga, cuma ternyata Tuhan menajamkan, Tuhan kembali menajamkan. Violin, maksudnya tuh ada satu peneguhan di hati, maksudnya kamu mengalami cancer, kamu kenapa nggak menolong anak-anak cancer gitu? Karena memang saya sangat terbeban. Saya dari dulu memang terbeban dengan anak-anak, maksudnya terbeban dengan pelayanan. Saya pelayanan di diakonia, saya pelayanan di sekolah minggu. Jadi memang bebannya lebih banyak ke anak-anak. Gitu. Jadi saat ini saya mulai
saya dan suami dan beberapa teman pengurus di KUL, kita bikin satu yayasan namanya Lilin Pelita Kasih. Nah, kita mulai membantu pasien-pasien kanker anak untuk mendapatkan pengobatan lebih baik dan donasi lebih baik. Nah, untuk yang kanker dewasa, saya gabungkan mereka di dalam komunitas untuk mereka menyalurkan, seperti saya menyalurkan kasih yang ada dalam hidup saya merangkul pasien-pasien dewasa untuk menjadi volunteer caregiver di dalam pasien anak. Wow, luar biasa. Dan inilah yang dinamakan bahwa pada saat bisa menerima situasi, kemudian memaknai, lalu menari di dalam badai, di dalam hujan, disitulah kehidupan kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama. Karena tidak pernah ada luka dalam hidup kita yang sia-sia. Tuhan bisa memakai tiap situasi dalam hidup kita untuk kita bisa menjadi berkat. Dan yang menariknya, justru pada saat Tuhan mengizinkan kita ada dalam lembah kekelaman, disitulah Tuhan mau kita menemukan Dia secara pribadi. Begitu ya, Violin ya? Wow, saya mau sedikit menyimpulkan bahwa tahapan grieving itu perlu dilalui. Kenapa? Kenapa kita perlu melalui tahapan grieving? Seringkali yang kita lakukan adalah pada saat kita mengalami kehilangan, entah itu kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kita tidak mengizinkan kita melewati tahapan grieving. Kita langsung loncat dengan jembatan palsu dan berusaha kuat, berusaha memaknai. Lalu kita mengabaikan perasaan kita tidak memproses. Tapi justru kalau kita lihat di kitab Mazmur itu benar-benar dekat kepada Tuhan karena dia mengekspresikan perasaan-perasaannya dan mengizinkan di lembah kekelaman, disitulah dia akan menemukan Tuhan. Dan kenapa kita perlu mengekspresikan perasaan-perasaan kita perlu melewati tahapan grieving. Saya pernah mengalami itu waktu papa dan mama dipanggil Tuhan. Saya nggak melewati tahapan grieving, dan saya langsung menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan pelayanan dan sebagainya. Saya menggunakan jembatan palsu. Dan saya tidak mengizinkan diri saya berduka, padahal hati saya sedih dan sebagainya. Disitulah saya menumpuk racun-racun emosi, kemarahan, kekecewaan, dan sebagainya. Tapi, walaupun terlambat, saya mengambil waktu untuk memproses grieving saya. Dan saya datang sama Tuhan. Saya mengekspresikan semua perasaan saya seperti Violin. Datang, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Kalaupun saya sempat kecewa dan marah, saya mengekspresikan sebagai seorang anak datang kepada Bapa. Justru pada saat disitulah kita melewati tahapan grieving. Kelihatannya menurun. Tapi disitulah, di saat seperti ini di lembah kekelaman, kita bertemu dengan Tuhan. Oke, Violin, yang terakhir. Semoga masih ada waktu ya. Mungkin apa yang respon teman-teman itu seperti apa? Apa yang menolong Violin? Respon seperti apa yang menolong Violin di saat seperti itu? Dan apa respon teman-teman yang justru membuat Violin jadi down di tahapan saat kita melewati grieving ini? Mungkin Violin mau sampaikan? Kayaknya waktunya tinggal 3 menit. Oke, kita pengen tahu nih supaya kita bisa sama-sama menolong seseorang yang melewati tahapan grieving. Oke, apa yang membantu? Apa yang menolong? Ya. Kalau di tahapan anger sama depresi sih jujurnya saya lagi tidak mau dengar hal-hal rohani gitu. Karena semakin saya dikasih ayat di tahapan anger dan depresi. Karena semakin saya dikasih ayat, saya semakin merasa tidak punya iman. Saya merasa, kan ada yang kirimin, Violin miliki iman seperti wanita 12 tahun pendarahan, asal kamu jamah jubahnya kamu sembuh. Saya nggak mampu melakukannya waktu itu, saya tidak mampu. Saya sudah tahu, tapi saya tidak mampu melakukannya. Tapi saya akan sangat terhibur dengan hal-hal yang orang tahu posisi saya, mengerti saya gimana sih tiba-tiba anakmu masih kecil, tiba-tiba kena kanker, kamu rasanya kayak gimana sih? Saya empati sih Bu, waktu itu yang lebih saya butuhkan waktu itu empati sih. Oke, thank you. Justru di tahapan anger dan depresi ini, justru kalau banyak memberi nasihat, banyak memberikan ayat, itu justru semakin lagi sulit menerima dan semakin tertuduh seperti itu ya. Justru di tahapan seperti ini butuh seseorang yang mendengarkan, empati, dan memahami. Butuh safe person, orang yang aman. Oke, dan mungkin saya boleh sharing, betul nggak Violin? Pada saat kita mengekspresikan, tinggal 28 detik lagi, saat kita mengekspresikan perasaan kita, ada orang yang mendengarkan. Disitulah kita menguraikan emosi negatif kita,
dan disitulah pelan-pelan healing itu terjadi. Betul ya, Violin ya? Betul, betul, Oke, betul. kalau gitu. Nah, karena waktu 12 detik terakhir, mungkin Violin mau sampaikan sesuatu kepada teman-teman yang hadir pada hari ini.